Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman sekalian. Kita coba ya, setiap pagi kita membahas hal-hal yang kan namanya consciousness itu, kajian kesadaran itu dia mendialogkan ya. Dia mesti mendialogkan kesadaran itu ya, kesadaran itu kan sifatnya dia mendialogkan ya, pengetahuan dengan kehidupan gitu ya. Jadi kalau tidak ada kesadaran itu tidak kemudian tuh dialog antara pengetahuan dan kehidupan itu tidak akan terjadi gitu ya. Dia mendialogkan pengetahuan dengan katakan dengan ya kehidupan, bisa juga dengan dunia gitu ya. Jadi ini kita coba tertibkan pemahaman kita ya, bahwa ada kehidupan, ada life, ada dunia, ada world gitu. Dan itu mesti terus menerus ya, kita dialogkan. Itu salah satu fungsi dari kesadaran. Cuma memang untuk mendialogkan itu kita kan mesti punya semacam punya kerangka dialog. Nah, ini mungkin yang teman-teman belum atau masih belum jelas di situ gitu kan. Masih belum jelas. Tentu saja mendialogkan itu bisa dialog dari posisi orang pertama, dari posisi orang ketiga, atau mungkin dari posisi penyaksi ya. Itu mungkin teman-teman yang perlu disadari bahwa dalam dialog itu dia ada semacam posisi-posisi gitu ya. Jadi dialog itu kan karena terjadi perbedaan posisi misalnya ya, atau posisinya sama tetapi ada jarak ya, ada jarak yang itu mesti harus dihubungkan. Fungsi dialog bisa seperti itu gitu. Jadi bisa sebagai orang pertama gitu ya, sebagai orang ketiga, atau sebagai penyaksi. Itu bisa berdialog. Dialognya namanya dialog kan pasti ada orang keduanya ya. Ke sini semua gitu. Nah itu harapannya sih dengan sering-sering mengikuti podcast pagi, nanti hidup kemampuan berdialog, atau setidak-tidaknya nanti muncul kemampuan menyadari ya posisi-posisi ini. Itu salah satu tujuannya. Jadi kita fokus kepada bagaimana menyadari posisi diri kita ya di dalam dunia, atau posisi dari kita di dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Tentu saja untuk berdialog itu yang pertama ya, itu mesti ada jarak ya. Mesti kita membangun jarak. Cara membangun jarak itu ya tadi dengan mengambil posisi gitu ya. Dengan mengambil posisi. Yang kedua, bisa juga posisinya sama tetapi mengambil sudut yang berbeda gitu ya, mengambil sudut yang berbeda. Itu bisa terjadi dialog karena ada jarak posisi maupun jarak sudut pandangnya misalnya seperti itu. Itu yang
yang paling penting ya, harapannya gitu. Terus apalagi ya yang perlu soal peta kesadaran ya. Jadi ini kita lompat-lompat nggak apa-apa. Tentang soal peta kesadaran ini. Sebenarnya salah satu fungsi utama atau salah satu mimpi dari Hawking itu dengan membuat peta kesadaran itu adalah biar semua orang itu mengerti tentang keterbatasan ego, mengerti tentang keterbatasan nalar gitu ya. Jadi karena kita mengerti keterbatasan ego, keterbatasan nalar, kemudian itu memudahkan kita untuk merangkul diri sejati itu dalam istilah Hawking gitu ya. Karena kita mengerti bahwa ada keterbatasan pada ego, ada keterbatasan pada nalar, maka kemudian tuh artinya kalau ada keterbatasan berarti kan kebebasan tuh hilang atau setidak-tidaknya berkurang gitu kan. Nah, dengan menyadari bahwa ego punya keterbatasan, nalar pun demikian, maka akan muncul semacam spirit atau gerakan secara kolektif untuk merangkul diri sejati. Itu ini ya, semangat Hawking gitu. Semangat Hawking seperti itu. Terus apa lagi ya? Jadi kalau misalnya teman-teman udah baca peta kesadaran gitu ya, udah baca buku-buku Hawking, tetapi spirit untuk menjalani gaya hidup spiritual kurang, itu berarti masih perlu melakukan identifikasi gitu ya, masih belum menyadari keterbatasan ego, belum menyadari keterbatasan nalar. Artinya ini kan semacam software ya, operating sistemnya gitu loh. Ini kan semacam operating system ini. Pada operating system. Jadi kalau misalnya belum tergerak untuk mengupgrade operating sistemnya, di situ berarti masih perlu kita bangun awareness. Tentang peta kesadaran ini. Karena memang di dalam Hawking perubahan hidup tuh karena tumbuhnya tingkat kesadaran. Itu yang paling penting. Atau mungkin juga orang kan kadang-kadang untuk mampu mengamati, untuk menyaksikan ego itu, memang di situ dia butuh butuh titik tolak ya, butuh titik posisi. Nah, kadang-kadang itu memang rumit jika memang kita selama ini tidak pernah memahami ya, tidak punya wacana tentang titik posisi itu, gitu kan. Itu yang paling saya kira penting ya. Pagi ini kita bahas soal, atau kita perbincangkan lah ya, soal titik posisi itu. Nah, selama ini kan kita kita wacana dulu, wacana tentang manusia, ya. Wacana tentang manusia.
itu kan menggunakan paradigma dari sains material gitu kan. Di psikologi misalnya, psikologi kan membangun pengertian-pengertian, asumsi-asumsi tentang manusia itu kan berdasarkan katakan misalnya ilmu fisika gitu ya, ilmu-ilmu alam. Wacana manusia itu dibahas dengan perspektif ilmu alam. Artinya ya ilmu material gitu ya, alam material. Mungkin ini persoalannya tuh. Jadi memang untuk bisa mendialogkan, diri bisa berdialog dengan kehidupan atau dengan dunia, maka itu tidak bisa kita mengabaikan pengetahuan yang bersifat epistemologis gitu ya. Jadi ranah epistemologisnya itu nggak bisa itu kita abaikan, ya, nggak bisa kita abaikan, nggak bisa kita abaikan dia. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh. Jadi saya menggunakan peta ini, ya peta ini itu untuk untuk semacam peta pengembangan diri, ya toh? Atau peta evolusi pengembangan diri saya gitu kan. Ini penting juga mungkin teman-teman mengadopsi peta ini, karena bagi saya ini peta udah lama sebenarnya. Peta udah lama, ada di mana-mana gitu ya. Ada di mana-mana buku pengembangan diri. Jadi peta evolusi pengembangan dirinya udah sampai di mana gitu kan. Nanti kita bahas bagaimana diri itu dipahami dari perspektif dari ilmu alam, dengan bagaimana diri itu dipahami dari perspektif ilmu kesadaran, human consciousness. Itu kan penting ya, wacana seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari peta ini, ya, kalau kita melihat dari peta ini, lihat, word gitu ya. Kita lihat peran kita dalam word itu, atau posisi kita dalam word itu ada berapa tuh? Ada 4. Ada 4 di situ. Di sini ya, posisi dalam word itu ada 4. Nah, level pertama dari dalam word itu adalah kita terdampak. Kita terdampak oleh radiasi word itu. Kita mungkin bukan hanya terdampak ya, tetapi larut dalam word gitu. Ini posisi pertama tuh posisi terdampak. Saya kira setiap orang ya yang lahir ya seperti yang kita bahas kemarin-kemarin ada di posisi ini gitu ya. Karena kan kita lahir itu tidak otomatis langsung bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri ya toh. Jadi bayi lahir itu kan nggak bisa langsung pesan GoFood gitu ya, nggak bisa langsung order install aplikasi untuk untuk bertahan hidup ya, tidak bisa. Dia mesti tergantung pada lingkungannya gitu. Nah seperti itu. Jadi posisi semacam ini posisi terdampak. Nah, pada posisi terdampak ini ada banyak orang yang tidak sadar ya, menganggap bahwa kehidupan itu ya seperti halnya yang lain ya. Seperti halnya yang lain, seperti halnya orang tua saya, seperti halnya kakak-kakak saya, abang-abang saya, adik-adik saya gitu kan. Mereka juga tidak mempersoalkan itu. Ya, jadi ada orang-orang yang dalam dunia itu tidak mempersoalkan dirinya.
tidak mempersoalkan radiasi dari word itu. Tidak jadi soal. Ya kan? Ada yang semacam itu. Ada orang yang mempersoalkan ini. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Kenapa ada orang yang mempersoalkan, ada yang tidak? Kira-kira kenapa? Apa misalnya pembeda antara yang mempersoalkan dengan yang tidak mempersoalkan sama sekali? Kira-kira apa? Apa maksudnya beda kebutuhan tuh? Apa masalah hidup tuh apa? Kira-kira hal yang membuat harus dipersoalkan itu kenapa gitu? Kenapa kok jadi dipersoalkan? Ya. Jadi apalagi kira-kira? Hal yang harus apa ya? Kenapa radiasi word itu mesti kita persoalkan? Kenapa word itu mesti kita persoalkan? Karena word itu pada akhirnya membatasi diri kita gitu. Dia membatasi diri kita. Itu yang kira-kira saya kira itu bisa secara general, word itu membatasi diri kita. Ada kebebasan yang tergadai di dalam word gitu ya. Ada kebebasan yang tidak kita punya itu tetapi tidak terekspresi. Bayangkan kan, kita punya kebebasan itu tetapi tidak terekspresi. Ya tuh. Kita punya potensi kebebasan itu tapi tidak aktual. Akhirnya di dalam batin kita itu ada semacam suara-suara ya, suara kebebasan itu ingin aktual. Nah, itu yang secara intuitif mendorong kita untuk mempersoalkan word itu. Kalau pasrah dalam word itu bukan pada tempat, itu bukan pasrah. Mungkin lebih tepatnya kalau dalam peta kesadaran Hawking itu dia adalah istilahnya itu apati ya, apati sudah. Dalam istilah Hawking itu pasrah itu adalah kemampuan untuk melepaskan ya, identifikasi sebagai ego, sebagai nalar. Jadi kalau dalam Hawking itu pasrah itu punya definisi yang khas. Dia bukan semacam, dia adalah pasrah itu sebuah posisi kesadaran gitu ya. Bukan menyerah dalam word. Justru dalam Hawking itu pasrah itu berarti melepaskan identifikasi diri sebagai word itu. Dia life. Sebagai life berarti dia. Kalau dalam Hawking seperti itu. Makanya ini apa ya? Kita yang ikut acara podcast pagi ini, kita mesti menertibkan dulu. Menertibkan kata-kata, menertibkan kode-kode ya. Ya tidak bisa kemudian misalnya menggunakan pemahaman dari luar. Karena itu tadi, setiap kata itu, setiap kode itu dia pasti memiliki ranah epistemologis gitu ya. Itu yang paling penting. Setiap kata itu atau kode pasti punya, pasti apa tepatnya itu? Pasti berasal ya dari ranah epistemologisnya.
Jadi tanyakan dulu, pasrah itu, orang yang disebut sadar itu kalau dia menyadari ranah epistemologis dari kata yang dia ucapkan, itu disebut sadar tuh gitu. Kalau nggak paham ranah epistemologisnya itu berarti terdampak oleh oleh masyarakat ya, terdampak oleh kebiasaan. Jadi orang dinyatakan sadar apa enggak itu lihat saja dia mengerti enggak ranah epistemologis dari kata-kata yang dia ucapkan itu. Kalau tidak mengerti ya itu masih terdampak ya, masih di level sini. Sama halnya dengan dunia pengembangan diri gitu ya. Dunia pengembangan diri kan rajin sekali memproduksi kata-kata afirmasi, model-model visualisasi, tapi tidak pernah diajarkan ranah epistemologisnya gitu. Padahal kalau dia tidak sadar ranah epistemologisnya, berarti dia tidak sadar. Ketika misalnya kata-kata itu diucapkan dalam ketidaksadaran, maka itu sama saja bunyi ya. Sama saja bunyi, tidak punya meaning apa-apa gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi dari dulu dalam dunia pengembangan itu kita penting itu mempersoalkan kesadaran epistemologis itu. Ya bukan omong, ya bunyi saja gitu ya. Omongan itu bermakna jika tersadari ranah epistemologisnya. Kalau tanpa tersadari ranah epistemologisnya, maka itu seperti dia tidak bermakna, udah hilang maknanya gitu ya. Dia hilang maknanya. Karena makna itu melekat pada epistemologisnya gitu. Pada posisi epistemologisnya makna itu. Ya kan? Nah, teman-teman ini, jadi tapi untuk mempersoalkan word itu, bagaimana word itu membentuk diri kita, memaksa kita, tepatnya begitu ya. Word itu memaksa. Terdampak itu artinya word itu memaksa diri kita. Jadi untuk menyadari bahwa word itu memaksa itu butuh epistemologis, butuh wacana epistemologis itu ya. Jadi daripada kita misalnya ikut-ikut semacam ya motivasi-motivasi, mendingan tuh mari kita perbincangkan wacana-wacana epistemologis, karena wacana epistemologis itu dia mampu membawa diri kita untuk menemukan makna baru, ya kan. Jadi ini yang kita kritik dari dunia pengembangan diri adalah itu tadi, wacana epistemologis itu tidak menjadi titik tolak. Kenapa begitu? Kenapa wacana epistemologis itu tidak menjadi kajian utama misal? Ya karena pemahaman tentang diri itu bersifat objektif dari ranah epistemologis ilmu alam. Itu persoalannya. Ilmu alam kan kayak epistemologis ini bukan sains, ini filsafat. Ya kan begitu ilmu alam memperlakukannya tuh kan. Jadi diri itu tidak perlu mengkaji epistemologis karena diri itu adalah objek. Diri itu materi. Maka kemudian dipisahkan saja. Tidak perlu orang belajar epistemologis. Karena memang dalam sains material itu meaning itu tidak ada. Tidak ada meaning. Yang ada adalah materi dengan komposisinya, dengan fungsinya, dengan mekanismenya, dan dengan katakan apalagi ya, atmosfernya gitu kan. Tidak ada meaning. Jadi tidak ada meaning. Maka kemudian epistemologis itu tidak perlu. Tidak perlu. Tapi bagaimana mungkin kita membuang
sisi atau ranah epistemologis, padahal yang kita bahas tuh diri. Ya kan? Bagaimana mungkin itu? Akhirnya apa? Karena kita membuang epistemologis dalam kajian diri itu, akhirnya yang kita hasilkan adalah banyak sekali alat-alat, baik metode-metode yang sifatnya alat itu, lalu kemudian kita jual, ya kan? Banyak sekali metode-metode pengembangan diri. Jadi akhirnya wacananya adalah untuk bahagia kamu harus menguasai metode ini, alat-alat ini gitu loh. Ya itu enggak akan pernah itu ya. Enggak akan pernah, karena bahagia itu kan soal meaning gitu. Dan itu meaning itu kalau orang sadar ranah epistemologis. Karena itu adalah tentang posisi dirinya di dalam world maupun di dalam life. Itu ini ya. Perbedaan telaknya gitu ya. Perbedaan telaknya. Kenapa kalau misalnya kenapa kalau misalnya di dalam dunia pengembangan diri justru yang berkembang itu metode-metode psikoterapi gitu ya. Metode ini ya karena memang ranah epistemologisnya adalah epistemologis material. Epistemologis material tidak ada makna. Makna itu bukan sesuatu yang material. Makna itu kan tidak material. Maka ya sudah, tidak usah membahas epistemologis. Tidak ada makna itu. Untuk survive, untuk ini kamu harus pakai alat ini. Selesai gitu. Tetapi batin kita merasakan sudah menguasai alat ini pun, metode ini pun, kita masih merasakan ada semacam ketidakpuasan. Ada semacam ketidakpuasan. Ya kan, ada semacam ketidakpuasan, lalu kita terus mencari di mana ini kan, di mana ini. Akhirnya karena kita tidak mengerti dari sini mau ke sini ya, dari sini mau ke sini, kita tidak mengerti harus bagaimana, akhirnya mubeng-mubeng terus dalam dunia pengembangan diri. Dari kelas A, kelas B, dari kelas B terus muter-muter. Dan pada akhirnya kita bilang, waduh, stres aku dengan dunia pengembangan diri ini. Akhirnya banyak yang putus asa di jalan pengembangan diri. Banyak yang putus asa. Karena pada akhirnya dunia pengembangan diri material itu orang berlomba-lomba. Orang berlomba-lomba jualan alat. Orang berlomba-lomba jualan formula. Tentunya saja formula how to gitu ya. Orang berlomba-lomba jualan formula how to, tata kelola. Wah, banyak sekali itu. Tahun 2016 saya membaca metode psikoterapi itu ada berapa ya? Ada 600 lebih. Kalau nggak salah, ada 600. Ya kan, ada 600. Dan itu belum lagi yang dibuat terakhir ini. Banyak sekali. Persoalannya adalah epistemologis yang mereka pakai untuk membahas diri adalah epistemologis, rata-rata kebanyakan epistemologis alam, epistemologis objektif gitu. Situ persoalannya. Tapi ini perbincangan semacam ini kan mungkin tidak menarik bagi teman-teman yang membutuhkan alat. Pasti perbincangan langsung saja ke contohnya. Kebiasaan ngomong langsung, contohnya apa Bang? Contohnya. Ya kan. Jadi ini perlu semacam ya ini acara kita bersama gitu ya. Acara kita bersama ini adalah ruang kita bersama untuk mendialogkan pengetahuan dengan kehidupan kita, dengan world gitu ya. Semacam itu.
Jadi teman-teman, untuk mampu keluar dari paksaan Word, pengetahuan yang pertama harus dipahami adalah pengetahuan yang bersifat epistemologis. Jadi dari sini ke sini teman-teman perlu belajar epistemologis. Kalau ini kan akhirnya begini ya, yang saya lihat saya juga peminat pengembangan diri beberapa puluh tahun yang lalu. Rata-rata tuh langsung iming-iming ke sini gitu. Bahwa metode ini untuk ini nanti langsung extraordinary. Tapi di dalam kenyataannya peserta itu tidak mampu menerapkan apa yang dia pelajari. Kenapa itu? Nggak paham epistemologis. Jadi banyak sekali peralatan yang dia punya, tetapi tidak ada yang dia terapkan gitu. Dan itu dianggap biasa. Enggak, itu bukan persoalan biasa. Itu persoalan dari sini ke sini dia melewati ranah epistemologis tidak kuat di situ. Tidak kuat. Kalau kuat cukup satu mungkin. Atau bahkan dia bisa dia bisa mengkreasi sendiri bagaimana cara berdialog. Epistemologis itu secara sederhana pertanyaan-pertanyaan tentang pada posisi seperti apa saya bisa mengetahui, saya bisa memahami pengetahuan itu epistemologis namanya. Pada posisi seperti apa saya bisa memahami pengetahuan itu. Dia fokus kepada pemahaman, bukan ke praktek dulu. Ini kan orang-orang itu contohnya, Bang, contoh prakteknya. Lupa epistemologis dia. Pada posisi seperti apa saya bisa memahami pengetahuan itu. Jadi fokus kepada pemahaman. Fokus kepada pemahaman asas. Ya kan? Tapi kan enggak begitu di training. Berpikirnya bukan mencari pemahaman posisi, tetapi langsung prakteknya aja, Bang. Ya itu tadi, karena diri selalu dikaji dalam ranah epistemologis material. Itu akarnya. Tidak dikaji dalam epistemologis imaterial gitu. Padahal diri itu kan yang material ya 1% katakan dari seluruh potensi diri ya. Potensi diri itu kan yang bahkan di dalam di dalam ilmu terbaru itu pikiran sadar itu kan hanya berapa persen tuh. Pikiran sadar itu kan yang material itu, dia yang mengetahui yang material itu hanya 10% katakan, 90% itu diri itu imaterial. Ya, imaterial. Imaterial kan. Dan pengetahuan tentang material pun juga, misal katakan 10% itu, mungkin berapa persen yang kita ketahui, mungkin nggak cukup 1%-nya gitu kan. Jadi itu kadang-kadang tuh ya bukan kadang-kadang ya, saya banyak tahun-tahun 2015, 16, mulai 2000 saya tertarik dunia pengembangan diri itu mulai 2000 berapa 2000 ya, saya punya uang sendiri ya. Punya uang sendiri untuk beli-beli itu ya 2004 lah. 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 2000 ntar. Ya saya mulai ini itu 2005. Ya 2005
2006, 2007 itu saya ahlul workshop, ahlul seminar saya. Karena udah punya uang sendiri. Jadi saya cari gitu ya. Dan ya situ banyak metode yang kita pelajari untuk memprogram. Tetapi pada akhirnya kita kehilangan motivasi. Kita kehilangan motivasi untuk menerapkan, memprogram ini. Setelah saya selidiki kenapa sih ini? Ada persoalan apa gitu ya. Bagi sebagian orang kalau kehilangan motivasi dengan metode yang satu, dia pergi cari lagi metode yang lain. Selalu begitu dia, selalu begitu. Tapi saya akhirnya 3 tahun ini membuat saya, loh, ini kenapa ya? Sepertinya masalahnya bukan pada metodenya, tetapi pada diri saya. Iya, motivasi hilang 5 menit setelah keluar ruangan gitu ya. Ya itu karena memang persoalannya akhirnya saya menemukan gitu. Saya banting setir dari dunia pengembangan diri ke dunia filsafat. Ke dunia perbincangan-perbincangan spiritual gitu ya. Akhirnya persoalannya di sini. Persoalannya adalah kalau kita belum selesai mengenali diri kita, terus atau mungkin definisi diri kita itu tidak tepat, di situ akan kita menemukan meaningless ya. Keberadaan diri kita itu meaningless. Kalau keberadaan dirinya saja meaningless, buat apa di recording gitu? Buat apa menjadi extraordinary? Tidak mungkin. Tidak ada maknanya itu extraordinary itu, tidak ada maknanya itu recording itu, tidak ada maknanya self healing. Kenapa? Keberadaannya aja masih meaningless. Kok udah membahas soal recording, becoming extraordinary, lu tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Keberadaannya aja meaningless. Keberadaannya aja meaningless. Jadi tidak ada gunanya mengajarkan ini pada orang yang tahapan keberadaannya itu meaningless. Apalagi misalnya ngajarin hal-hal sifatnya pencapaian, prestasi. Wong untuk menyembuhkan diri aja dia tidak punya alasan kenapa saya harus sembuhkan gitu ya. Kenapa saya harus belajar gitu. Ya itu. Saya menemukan semacam itu. Masalahnya sebenarnya itu. Masalahnya adalah kita masih meaningless dengan keberadaan diri. Itu kan bagi saya itu temuan yang paling besar. Maka setelah 2007 itu saya nggak pernah lagi ikut-ikut macam-macam itu. Karena pada akhirnya juga ya sini-sini saja. Persoalan dasarnya adalah keberadaan diri itu tidak pernah dijelaskan secara epistemologisnya. Itu persoalannya gitu. Dan itu menjadi akar dari hilangnya motivasi untuk recording, untuk becoming extraordinary. Kalau keberadaan meaningless, sudahlah, selesai sudah. Sudah selesai dia. Kalau dia punya uang, mungkin dia akan terus mencari dari satu kelas ke kelas yang lain. Tetapi pada akhirnya dia akan jatuh lagi ke persoalan awalnya. Dia sebenarnya ingin mengenali keberadaan dirinya. Apa makna keberadaan diri saya di dalam dunia, di dalam kehidupan, dan pada Tuhan. Kan begitu saja. Maka Hawking itu dia membuatkan saja ya. Hawking itu juga pencari ya. Dia apa maknanya itu? Itu perbincangan epistemologis. Perbincangan tentang makna diri saya pada world, makna pada dunia life, itu kan perbincangan epistemologis.
Itu mau diobatin kayak apa juga, ya enggak ada maknanya gitu. Enggak ada maknanya. Ya capek akhirnya kan. Dan akhirnya sudahlah, bunuh diri saja lebih berharga daripada saya menjalani kehidupan tanpa memiliki makna keberadaan itu. Ya, akhirnya kan Hawking ya life view, self view aja. Hawking tidak begitu ini ya, ke world view itu enggak. World view itu filsafat. World view itu jadi filsafat. Kajian filsafat itu kan kajian world view. Sementara spiritual itu ya life view, God view, dan itu kalau world view itu adalah proses thinking, life view, God view itu proses consciousness gitu. Filsafat tentang diri dia, bukan sih filsafat tentang alam. Makanya filsafat tentang alam itu ya paling mentok 499. Karena itu tentang world. Sementara filsafat tentang diri itu konsep-konsepnya bisa 700-an, bisa 850, bisa 900. Dan itu untuk mengkonfirmasinya dia tidak bisa pakai thinking, mesti pakai consciousness gitu. Ya, nah, seperti itu. Jadi ini teman-teman, ya ini mesti menjadi perhatian kita tentang apa ya, yang kecanduan maksudnya, bukan yang kecanduan hal-hal yang sebenarnya tidak mengerti apa yang menjadi pokok gitu ya. Pokok persoalan tuh kayaknya kok aku udah muter-muter dunia pengembangan diri dari kelas online ke kelas offline, dari level baby ya sampai level kumisan gitu, tapi kok saya belum, kayaknya tidak signifikan ini. Saya banyak sekali metode-metode yang saya pelajari tapi nggak pernah saya terapkan. Itu ciri-ciri meaningless pada keberadaan dirinya. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan ilmu-ilmu how to, itu mesti diselesaikan secara epistemologis diri. Diri itu adalah, pada akhirnya kan diri itu apa? Definisikan. Ya kan? Makanya secara ilmu pengetahuan diri itu material atau spiritual. Kalau material maka dia mengambil jalan pikir objektif. Dan itu sasarannya adalah menghasilkan banyak temuan-temuan teknologi. Tetapi kalau dia adalah didefinisikan spiritual, asumsinya dia spiritual, maka itu dia akan akan terus-menerus penemuan-penemuan diri baru. Seperti itu. Dan ini keduanya ini asumsi dasar. Asumsi dasar tentang diri. Setelah dipilih itu tidak bisa lagi dipertanyakan. Setelah dari sinilah kemudian turun metodologi, turun pengukuran, karena sudah ditetapkan di sini. Sudah ditetapkan. Ya kan? Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan tuh sudah selesai. Secara epistemologi sudah selesai dia. Kalau perlu nggak usah dibahas lagi epistemologi itu, karena dia material, sudah terdefinisi dia. Sudah terdefinisi, lalu kemudian tuh tinggal kita mengerjakan teoritisasinya misalnya, dan kita tinggal mengerjakan pembuktian dari teori tadi. Kan begitu saja ilmu pengetahuan itu dia bekerja. Ya kan? Kan seperti itu saja. Setelah ditetapkan epistemologisnya, dia turun ke teoritisasi, lalu kemudian tuh metodologi untuk membuktikan, ya toh. Seperti itu saja. Jadi itu. Dan perbincangan tentang asumsi diri kita itu apa, ya itu akhirnya kan menjadi
dua aliran filsafat, ya toh? Filsafat material dengan batas posisi terakhirnya 499 dengan filsafat spiritual yang tak terhingga itu. Pokoknya kalau filsafatnya filsafat material batas terakhirnya 499. Dia tidak akan karena kalau udah 500 itu dia bukan lagi word tapi life. Life itu tidak bisa difilsafatkan. Tidak bisa difilsafatkan life. Karena ketika difilsafatkan maka dia tereduksi menjadi word. Maka kemudian tuh 500 tuh kan apa namanya sebutannya itu subjektivitas kehidupan itu. Dia adalah subjektivitas. Ya, kehidupan itu ya subjektif. Seperti itu. Jadi dari sini untuk mau ke sini dia mesti belajar tentang epistemologis. Sebenarnya Hawking kalau teman-teman agak jeli membaca ya dibahas lah ya, dia bahas ini. Tetapi mungkin karena cara berpikir kita itu mencari how to, maka rasa epistemologis di buku-buku Hawking itu kita tidak mampu deteksi gitu kan. Terutama di buku Power Force misalnya. Tuh kencang banget di situ tarikan epistemologisnya. Misalnya di buku TLOC misalnya. Itu juga menyediakan pemahaman praktis bagaimana kita melampaui keterbatasan ya, keterbatasan ego dan keterbatasan nalar itu sehingga kita terhubung ke life. Jadi pertanyaan epistemologis itu pertanyaan hal-hal yang sifatnya esensial gitu ya. Bagaimana interaksi diri kita dengan world, apakah diri kita itu adalah world itu sendiri gitu kan. Bagaimana diri kita itu dengan life ya kan. Itu kajian pembahasan epistemologis. Dan teman-teman itu perlu ya. Perlu semacam ya perenungan. Jadi mungkin kuliah-kuliah semacam ini kan pada akhirnya tuh dia akan bergerak ya. Dia akan bergerak ke pertama tuh yang membangun awareness dulu. Oh alah ternyata diri itu bisa diasumsikan sebagai material, bisa juga diasumsikan sebagai spiritual. Itu awareness. Lalu kemudian dia naik ke interest gitu ya. Sudah punya keminatan. Lalu yang kemudian tuh dia akan naik ke evaluasi. Mana yang lebih menguntungkan, mana sebenarnya yang cocok dengan keimanan saya, mana yang cocok dengan pengalaman saya, itu mesti dievaluasi dong. Yang keempat itu baru fase trial, dia mulai trial di evaluasi itu kan kemudian tuh dia udah harus memutuskan yang mana yang harus saya jalani. Coba-coba ini aku udah nyoba 20 tahun rasanya kok kehidupan saya gini-gini aja. Cobalah yang di sini ya kan. Dicoba di sini baru 2 tahun sudah banyak perbaikan. Cobalah lagi di sini. Akhirnya kemudian tuh paradigma spiritual itu diadopsi. Diadopsi menjadi jalan hidup, jalan berpikir dan menjadi budaya baru. Jadi ini kita lebih banyak ke ya teman-teman yang mengikuti kuliah bincang-bincang ini ya ada yang posisinya di sini, ada yang posisinya di sini, ada yang posisinya di sini, ada yang posisi silakan dimanapun posisinya ya itu tergantung ya tingkat kesadaran teman-teman sendiri. Jadi pada akhirnya bincang-bincang semacam ini itu tidak akan sama dipahami oleh setiap orang. Apakah dia baru tahu atau dia sudah di sini, itu silakan saja teman-teman silakan saja teman-teman identifikasi ya. Silakan saja. Makanya kita lebih banyak membutuhkan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya.
pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau bisa pertanyaannya kita fokus dulu deh ke persoalan epistemologis misalnya. Ya kan? Karena ini paling penting. Kalau ini gagal diselesaikan, maka yang di sini itu meaningless. Dia meaningless. Artinya kita jadi boros gitu ya, jadi boros. Mungkin presentasinya itu ya. Tinggal kemudian teman-teman tuh bisa ditanggapi, bisa ditambahi, atau bisa dikritisi, silakan saja. Ini acara bersama-sama kok ini. Dan bisa ajak teman-temannya yang lain untuk ikut. Jadi kehidupan itu tidak sesederhana kata iklan. Ya karena diri kita mesti berada dalam ketegangan work, life, dan Tuhan. Ya, ini kan diri kita itu berkorespondensi dengan ketiga-tiganya ini. Dan ini memang perlu kita clearkan sejak awal sebelum kita masuk ke dalam industri pengembangan diri. Sebelum kita masuk ke dalam industri pengembangan diri gitu ya. Karena apanya yang mau dikembangin? Definisinya aja belum clear. Tahu-tahu tiba pengembangan, identifikasinya aja belum clear. Kok langsung dunia pengembangan diri gitu ya. Itu sangat naif. Itu naif. Oke. Ya ini hanya presentasi, saya enggak presentasinya ya kayak begini saja, diskusi-diskusi yang ya lompat-lompat. Teman-teman bolehlah memberikan saran macam-macam. Asal jangan minta contoh. Minta contoh itu sesuatu yang berat itu ya. Silakan, dari saya cukup. Mungkin ada Pak Iwan, Biasanya Pak Iwan kan yang manasin nih. Ada atau Mas Is gitu ya. Silakan. Silakan teman-teman, bisa langsung buka mikrofon atau Mas malu Dilman. bisa Silakan ya. diambil panggungnya. Monggo, Bunda Misnawati atau Om Romanus. Ya, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Camin. Pagi, Bang. Pagi. Baik, ini sangat menarik soal bagaimana memahami posisi diri untuk melihat kehidupan atau bahkan melihat dunia. Saya sendiri jadi merasa mengalami berbagai posisi itu. Jadi setelah dengan ikut kuliah-kuliah ini jadi lebih tahu, ternyata ketika berdiri di suatu posisi kita akan melihat dunia dan kehidupan itu seperti itu. Seperti kalau kita pakai kacamata, ya warnanya dunia dan kehidupan itu warnanya tergantung kacamata yang kita pakai. Nah, yang menjadi pertanyaan saya atau sedikit masih bingung ini soal pengetahuan yang membawa kita untuk bagaimana melihat dunia dan kehidupan ini makin jelas, makin jernih, resolusi pandang itu ya bergerak. Ya, betul. Selama ini Abang pendekatannya adalah pengetahuan. Dan kalau di sini kan kita lihat, saya sendiri merasa pengetahuan itu, kalau pengetahuan intelektual itu memang dia mentoknya paling sampai 499. Nah, lalu yang menarik adalah sebenarnya kita kan tidak terbatas sampai di situ. Apalagi kalau memasuki kehidupan di 500 dan seterusnya, itu tentu tidak membutuhkan pengetahuan yang sifatnya intelektualitas saja. Dan ini kan saya lihat dari diskusi-diskusi grup, kebetulan saya ikutin ada orang yang begitu ngotot tentang sains yang material
intelektual dan yang lain-lain tuh nggak ada apa-apanya. Nah, sehingga di sini juga menjadi titik titik kritis semacam itu. Bagaimana melompat ke atas atau bergerak ke atas ketika pengetahuan yang di bawah hanyalah sampai 499. Abang selama ini sudah menjelaskan, hanya saya belum bisa membedakan secara lebih tajam dan jelas pengetahuan semacam apa yang membawa kita untuk lebih tinggi dari sekedar 499 sampai di 500, 600 bahkan sampai 700 sampai 1000 itu. Ya, selama ini memang sudah kelihatan, cuma bagaimana membedakan secara jelas dan tegas. Jadi mohon penjelasan Abang. Terima kasih. Oke. Oke, jadi untuk sampai ke live ya, kan pada akhirnya begitu. Jadi pengetahuan tentang live itu dia sifatnya tuh kan ini ya, sifatnya penemuan diri di sana kan, penemuan. Nah, untuk sampai ke sana tuh memang tidak ada teorinya, tidak ada teorinya. Artinya kita tidak bisa membaca buku itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyelesaikan konflik di mana di tingkat ego. Nanti kan pada akhirnya tuh seperti yang kita bahas di di kuliah sebelumnya di hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan kita udah membahas soal ini, bahwa konflik abadi antara bagian-bagian diri yang disebut ego itu kan akhirnya akan diambil alih oleh nalar kan. Pada satu titik tertentu nalar itu tidak bisa lagi menyelesaikan konflik ini. Disitulah kemudian tuh akan jadi sifatnya dia ilham ya. Life itu sifatnya dia terilhami. Kalau dalam peta kesadaran itu berarti dia prosesnya adalah bukan proses abstraksi ya, tetapi dia lebih kepada proses revelation. Nah, itu adalah proses revelation. Maka kemudian tuh yang perlu kita upayakan adalah bagaimana biar kita dominan pada proses ini. Itu dengan menyelesaikan banyak konflik di dalam diri kita, mau tidak mau kita akan ketemu dengan ilham itu. Karena kan kalau ketika kita menyelesaikan persoalan langsung, kita tidak sedang berbeda dengan membaca buku filsafat. Jadi transendensi untuk mempercepat proses ke-500 ini melampaui nalar itu dengan terus-menerus kalau bahasanya pensucian diri, penyelesaian konflik-konflik di dalam diri. Saya kira itu. Jadi pengetahuannya itu bersifat revelation ya. Pengetahuan intuitif. Nah, sifatnya intuitif. Nah, bagaimana kemudian tuh istilahnya memancing ya atau menstimulus biar intuisi tadi itu dominan dibandingkan dengan proses berpikir. Itu kemudian tuh mesti kita mau nggak mau harus melatih diri untuk menyelesaikan secara kreatif masalah-masalah yang ada di dalam Word. Tentu saja masalah dalam Word itu kan masalah keterbatasan ego dan keterbatasan nalar kita sendiri. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini kalau orang Jawa bilang ini ilmu laku, ya, dapat ilmu karena laku gitu. Bukan karena membaca buku filsafat. Ada istilah Jawa itu lupa saya, tapi pokoknya intinya dapatnya ilmu karena laku. Kantila lupa saya bahasa Jawanya tuh.
Ada orang Jawa di sini? Ngelmu iku kalakone kanthi laku, Bang Iya. Aswar. Ya kayak begitulah. Itu revelation, Ya. itu ilmu life. Iya. Dengan kita bertapa biasanya begitu. Iya, Menyendiri, itu life, menyepi, itu life. Perenungan. Ya. Ngelmu Ya. itu kanthi laku, bukan dengan Ya. baca buku. Itu beda, Bukan. itu revelation. Iya. Sehingga kalau sewaktu kita menyepi dengan berpuasa misalnya, kita akan mendapatkan ilham dari Yang Maha Kuasa begitu. Nah itu cara Jadi dengan terhubung. tindakan kita, bukan dari membaca. Betul. Menurut nenek begitu, Bang Aswar. Enggak, memang begitu. Di 500 itu memang kanthi laku itu lewat proses Iya. laku jiwa ya, laku jiwa. Iya begitu. Nggih, matur nuwun. Dengan puasa, contohnya Iya, puasa jiwa. muti 40 hari begitu. Kemudian ngebleng, tidak mendapatkan sinar matahari, tidak mendapatkan api begitu. Menghindari Iya. itu biasanya di dalam suatu ruangan yang gelap gulita. Gitu ya. Iya. Ya. Ya memang itu. Itu pernah nenek jalani dulu. Oh gitu nih. Ya. Ya. Ya memang kalau mau 500 ya begitu. Terhubung dengan live memang Iya. kanthi laku itu. Nggak bisa dengan baca buku. Makanya kalau baca buku ya hanya sampai 400. 499 mentok. Makanya segala sesuatu ilmu itu kan harus kita lakukan, Bang Aswar. Bukan hanya dibaca. Nggih. Ya. Mungkin begitu pendapat nenek. Matur nuwun, Nek. Sama-sama, Bang Aswar. Ya memang kalau kita membedakan ya, kita mesti membedakan metodologinya. Ilmu tentang word dan ilmu tentang life itu mesti dibedakan. Saya kira itu. Mungkin yang lain. Om Dani, monggo Om Dani. Bunda Monica yang kemarin habis jalan-jalan ini. Ya, terima kasih. Bang Aswar, tadi saya tertarik sekali untuk apa? Halo, selamat pagi. Nggih. Pagi. Dengar, Bun. Pagi, Bunda. Oke, terima kasih. Saya tertarik tentang ilmu pengembangan diri tadi, Bang. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami dalam hal ini ya, Bang ya, epistemologi tadi ya. Iya, betul. Untuk bekal ini ya. Jadi kalau seperti itu berarti ya kita lebih dalamin itu dulu aja, Bang. Di dalam pembicaraan. Betul. Tadi saya tangkapnya kok begitu. Saya sendiri secara ini terus terang saja ya, saya masih hanya belajar saja dan pasif ya, lebih banyak pasif ya karena pekerjaan. Tapi sebenarnya dalam hati saya sangat tertarik, Bang. Saya saja mau ke Semarang belum sempat masih ini ya, mungkin minggu depan lah mudah-mudahan. Amin. Kita benar-benar ingin mendalami ini ya, pengembangan diri tetapi dengan berbasis ilmu kesadaran, itu aja saya. Karena banyak orang bertumpu ke saya mengharapkan ilmu pengembangan diri itu yang seperti apa sih sebenarnya yang kita harapkan, dan itu sifatnya bukan hanya janji-janji saja sehingga orang tidak menjadi putus asa gitu. Benar-benar mendapatkan ilmu yang pengembangan diri itu bukan hanya pada skill ya, tetapi juga pada jiwanya itu bertumbuh. Betul. Saya tadi itu ya tertarik sekali bahwa ini ya, evolusi jiwa itu tidak hanya bisa dipelajari melalui buku-buku atau ikut seminar-seminar seperti ini, tetapi kita sendiri masing-masing memang harus ngelakoni, kalau saya bilang ya, ngelakoni itu ya melakukan gitu. Melakukan ya mulai dari pembenahan diri, bagaimana kita bersikap menghadapi apapun ya, kita lebih sabar, kita lebih memperhatikan bahwa mengedepankan
cinta kasih ya, cinta kasih Tuhan ya yang ada di dalam diri kita, dan kita eksplorkan itu kepada lingkungan gitu. Dan ketika kita bisa mengekspresikan mengenai cinta kasih tadi, welas asih dan lain-lain ya, itu saya kira itu termasuk perwujudan dari kita melakukan tadi, ngelakoni tadi gitu ya. Karena di zaman modern sekarang ini kan kita sulit ya mengajarkan bahwa kita harus ngebleng 40 hari tidak lihat sinar, kita nggak makan nasi putih apa mutih seperti ibu sama tadi nenek tadi. Itu kan sulit ya. Itu sulit ya. Tapi ya kalau bagi saya ya itu tadi, bagaimana manusia itu yang saya tangkap Bang. Jadi saya sekarang pun mulai mencoba. Selama ini sudah melakukan itu, cuman nggak terarah. Ketika sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Aswar, meskipun saya nggak banyak ngomong ya, tapi dalam hati saya, oh saya harus melakukan ini, oh saya harus melakukan ini. Seperti doa malam, kalau dulu itu mungkin bolong-bolong ya, karena nggak ada kekuatan untuk bangkit ya. Sekarang itu sudah mulai ya, sembahyang itu sudah mulai ada kekuatan di sana bahwa kita itu tidak sekedar, kalau Bang Aswar bilang kan wirid ya, kalau di agama kami juga ada sih wirid, tapi menggunakan ini ya rosario ya. Kalau dulu itu hanya mengucapkan saja, tapi sekarang saya sudah mulai dengan bukan hanya mengucapkan bunyi-bunyian, tetapi di sini berusaha untuk bagaimana kita terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa seperti itu. Dan ini saya sangat berterima kasih sekali Bang, karena dari ajaran-ajaran Bang Aswar ini, ya sedikit demi sedikit kan ada perubahan di dalam diri. Itu yang saya tangkap. Terima kasih Bang. Iya, ya memang sekarang itu jangankan puasa nggak kena sinar 40 hari, nggak ada paket data 5 menit rasanya kiamat. Kuota habis saja kiamat rasanya. Ya iya. Masuk Bang, boleh Bang. Monggo. Selamat pagi, terima kasih Bang Aswar, guru kami, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan ini yang kedua kali nih bisa ikutan nimbrung ya di forum yang mulia ini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, walaupun sebagian besar kita tidak membuka videonya seperti itu, tapi yakinlah Tuhan menyaksikannya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita semua. Yang pertama mungkin ini semacam mudah-mudahan bisa ketemu langsung nanti sama Bang Aswar gitu ya. Ini menarik. Amin. Gitu. Jadi kita memang terus melakukan yang namanya tadi ya ngaji lakon gitu ya. Dari pertemuan pertama saya kecantol ya di grup yang luar biasa ini, itu kita tergelitik dengan salah satu peserta bilang tafsir kesadaran diri itu. Ya kebetulan perkenalkan memang alhamdulillah ya kami diberikan kesempatan ya sama Tuhan untuk memeluk agama Islam ya itu. Jadi bagi kami ini satu semacam justru penguat ya kepada kita semua bagaimana melakukan kajian terhadap manusia itu sendiri, kita sebagai objek itu ya. Kenapa tadi yang kami ambil, mohon izin Bang ya, ketika tadi Bang sebutkan yaitu mulai dari tangga awareness, interest, evaluasi, trial and adoption, itu kita memang mencoba semacam mencari apa ya yang bisa dilakukan ya, disumbangsikan, makanya bahasa kami itu untuk membantu Indonesia supaya menuju lebih cepat menjadi Indonesia emas gitu ya kan. Nah artinya di situ tadi menarik ya ketika disebut epistemologi itu ya, memang kami sepakat sekali gitu, makanya kalau di komunitas kami itu kita sebut sains dan kitabnya ya atau sains Qurani gitu. Nah tapi Quran sendiri ya yang kita didorong itu bukan petunjuk untuk muslim saja gitu, justru dia petunjuk untuk manusia gitu. Nah ketika kami coba merujuk di Quran tersebut ya, manusia itu dikaji dalam banyak ayat gitu ya, artinya banyak tempat gitu, justru lebih banyak dari sains itu sendiri gitu ya, atau pengetahuan kisah-kisah seperti itu ya. Dan ternyata memang kita tidak bisa melepaskan gitu ya, tadi sudah disebutkan sama Bang Aswar itu kan untuk melewati tangga itu. Nah tapi teman-teman sekalian ya, kami mencoba ya ada semacam tadi itu disebut ilham seperti itu ya.
Jadi kalau di kami ya itu kita mencoba untuk yang pertama dulu ya membangun awareness itu dengan taubat gitu. Jadi tangga yang pertama itu mesti tangga taubat. Kenapa tangga taubat ya? Kami mencoba lihat kejadian-kejadian manusia di Al-Quran itu disebutkan satu Nabi Adam, dua ya, kemudian Nabi Isa gitu. Jadi ini sebetulnya satu gambaran gitu ya. Ya artinya ya ketika Isa alaihissalam bagi kami itu adalah seorang nabi dan rasul yang kemudian nggak punya ayah gitu kan. Tapi luar biasanya gitu kan ya. Tuhan memberikan satu seharusnya ya ini satu ketertarikan bagi kita kok bisa seperti itu gitu kan. Makanya kalau di kami itu ada semacam terapi yang mesti kita lakukan ya. Kalau tadi disebutkan doa itu ya yang pertama lakukanlah di situ ikro gitu ya. Jadi membaca. Jadi kalau tadi disebut sampai dengan 499 itu mentoknya membaca. Nah bagi kita nih yang lagi diskusi di Malang ini itu ikro-nya itu kita pecah lagi gitu ya. Ikro yang tadi disebut baru di tataran alam gitu ya. Itu memang 499. Tapi kalau ikro-nya itu Bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Tuhanmu ya, di situ ada satu keridoan gitu ya, satu di atasnya kesadaran gitu kan bahwa nih semuanya ini dari ilham dari Tuhan kan gitu ya. Nah kemudian setelah itu tangga kedua tadi ridho, tangga ketiga itu mahabbah gitu. Jadi justru semacam ada penyatuan kembali gitu antara sains ya, antara word-nya tadi itu ya dengan life dan Tuhan gitu. Jadi ini yang mungkin sedikit Bang, mungkin nanti kami mohon izin mungkin kalau bisa gitu ya berkesempatan mentashekan bahasa kami ya kembali kepada guru kami ya Pak Bang Aswar ini gitu kan, apa-apa yang mungkin kami salah yang minta dijewer seperti itu. Artinya ini semacam satu makanya tagline kami itu menata pikiran mensyukuri nikmat Tuhan gitu ya. Jadi luar biasa. Dan memang kami mencoba yang paling kita kaji sementara ini yang fokus adalah di neuro, di otaknya. Jadi bagian otak itu sendiri satu referensi menyebutkan tadi ada good spot-nya, gitu ya kan, atau istilah kita itu GPS. Ya, cuma J-nya itu good position itu di istilahnya station gitu. Jadi bukan yang kita kenal GPS itu, tapi ini GPS yang memang Tuhan kasih untuk kita bisa kembali lagi gitu kepada Tuhan itu dalam keadaan yang bersih gitu ya, baik gitu kan, dalam tadi ya bentuk kasih atau tadi cinta dan mahabbah tadi itu kan. Kalau di kami yang kita kaji di Quran itu disebutkan radhiyallahu anhum wa radu an gitu kan. Allah meridhoimu gitu kan, dan juga engkau ridho kepada Tuhan itu. Mungkin itu Bang sedikit, mohon maaf ini banyak. Siap. Ya. Terima kasih ini perluasannya ya. Jadi ya ini kita butuh semacam perluasan karena tadi itu ya bahwa ini kan masing-masing ada yang untuk membuka awareness, ada interest. Jadi ini dibutuhkan partisipasi ya, dan kita absorpsi saja mana yang cocok dengan yang bisa kita tangkap. Yang belum cocok jangan ditolak dulu, di ini aja dulu di istilahnya tuh kalau di kita itu namanya jangan ditolak. Jadi ditandai saja bahwa saya belum paham pada bagian ini. Jadi yang paham saja, yang belum masih di stabilo aja lah, di stabilo sebagai yang harus saya kaji lagi gitu. Sikap kita terhadap semua informasi seperti itu. Yang sudah paham itu bisa menguatkan, bisa menambah ya, atau bisa memperjelas. Tapi kalau yang belum, selalu sikapnya adalah stabilo untuk dikaji lebih dalam lagi. Terima kasih. Yang lain mungkin ayo. Monggo, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya. Kalau hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Afi ke Jakarta nih. Para ke Jogja.
Iya, malah ke Jakarta. Tak tunggu Jakartanya, Bang. Ya siap, Ya, Bang. lanjut. Jadi saya ini ya emang amazing lah dengan Hokin ini ya. Saya kan dulu 2 tahun Bang ikut motivator terkenal itu kan. Tujuannya emang saya dari muda suka sih kalimat-kalimat motivator itu. Nah, 2 tahun saya ikut beliau tuh sebagai kru. Kita volunteer lah gitu. Ada 20 orang kita. Nah, berharapnya sih kita dapat ilmu gitu ya, dapat ilmu dan berharap merubah nasib gitulah. Nah, tapi memang ini ya, memang iya ya, itu hanya sekedar kalimat di ruangan itu aja memang. Dan saya merasakan begini, kalau misalnya memang kita belum punya kesadaran diri itu mau jutaan baris kalimat motivasi ya nggak merubah apa-apa gitu loh. Nah, itu baru saya sadarinya ya setelah baca buku Hokin ini. Saya bersyukur memang alhamdulillah ya berkat pandemi ini dapat insight lah gitu. Bahwa kalau memang kita belum selesai dengan diri sendiri itu kita nggak bisa membantu orang lain. Emang sudah ini ya, saya ngalamin sendiri gitu lama gitu. Baru bisa membantu orang lain, diri sendiri aja belum selesai, masih di level-level bawah, gimana mau setiap hari menulis kalimat motivasi buat orang lain gitu. Bahkan orang terdekat pun nggak bisa kita rubah gitu, tapi dengan ilmu dari Hokin cukup dengan transformasi aja bisa gitu. Itu yang amazingnya saya gitu. Nah, saya jadi sekarang ya ini ya kadang-kadang mentertawakan teman-teman yang masih di lingkungan motivator terbatas pada kalimat-kalimat ini ya membangkitkan motivasi ya. Tapi nah ternyata ya itu Bang, nggak mudah gitu kita mengajak orang untuk sadar diri itu nggak mudah gitu. Karena sudah ada apa ya, kayak ya itu tadi masih dijajah, masih pride dengan kalimat-kalimat manis itu gitu. Nah, tapi saya merasakan sedih cukup dengan transformasi cinta misalkan seperti itu bisa kok merubah orang lain dari jarak jauh tanpa kita harus bicara dengan orang tersebut. Nah, itu yang saya amazingnya dari selama kita sudah menyadari makna kesadaran diri. Nah, itu kita bisa merubah orang lain tanpa menyentuh gitu. Itu yang saya bilang amazing kayak sulap gitu. Iya, benar. Kayak apa ya? Kayak sulap, kayak bisa membaca pikiran orang lain tuh. Hanya cukup dengan transformasi. Nah, kalau saya ditambah dengan yaitu bersyukurnya lagi saya mendapatkan tambahan ilmu lagi tentang hening. Ya, hening dari dari Irianti Erning Praja itu. Nah, terus ya itu saya kombinasi antara buku Hokin dengan hening. Hening itu yang itu ya, tahulah Bang Aswar tahu ya. Ya. Nah, itu saya combine dengan 3 jadinya dengan yoga. Jadi itu benar-benar membuat saya inilah berubahnya sangat cepat gitu. Nggak kayak dulu, saya udah bertahun-tahun saya dari 2009 tuh ikut motivator itu. Volunteer nggak digaji, nggak di apa gitu, ngikut ngekor kemana-mana gitu. Pelayanan. Yo, bener. Nah, berharapnya dengan ikut-ikut tuh dapat pelajaran hidup berubah gitu kan. Sementara beliaunya kan pamer-pamer kekayaan gitu kan, keluar negeri bolak-balik gitu kan. Nggak bisa dicontoh. Nggak bisa dicontoh wong diri aku belum beres, cuman tiap hari makan kalimat ya terakhir itu selalu perhatikan apa yang terjadi kan gitu ya. Gimana mau berubah, bagaimana mau terjadi wong diri aja belum beres gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan dan ini memang betul Bang Aswan harus kita sebarkan. Cuma saya merasakan nggak mudah ternyata ngajak orang. Nggak mudah. Jadi sekarang malah saya mentertawakan Bapak itu gitu kan. Aduh Pak, cuma sekedar kalimat-kalimat manis gitu loh, wong diri
gue aja belum beres gitu, gimana gue bisa ngikutin kalimat elu gitu kan. Kayak gitu Bang. Jadi saya tuh dulu ikut ya, banyak lah beberapa motivator saya ikut. Wah, sampai bayarannya jutaan juga saya udah ikut Bang. Dari 2009 itu, karena pencarian pertanyaan yang enggak ini gitu kan, enggak terjawab gitu. Enggak dapat jawabannya. Ya orang dirinya belum beres gimana? Iya. Jadi gitu Bang. Jadi ya sekarang jadi saya yang saya belum ketemu adalah gimana cara menyebarkan ini, tapi saya yakin satu adalah berubah diri sendiri dulu deh, dan sebarkan perubahan itu kepada dunia. Mudah-mudahan dengan transformasi orang ikut gitu. Iya betul. Bahkan orang terdekat sendiri nggak bisa Bang kita rubah kalau belum kita tunjukkan bahwa mengenal makna kesadaran diri, kenapa tujuan, kenapa dikirim ke dunia ini belum ada, belum ngerti, itu nggak bisa kita ngerubah orang lain, tuh nggak bisa. Walaupun ini orang jarak 1 meter dari kita gitu. Iya betul. Gitu kira-kira Bang. Betul, karena pemikiran orang tidak sama, Jeng. Kesadaran orang juga tidak sama, Jeng. Iya, itu menurut Nenek begitu. Nah iya, jadi ketika kita mau berbusa-busa ngasih nasihat itu nggak bisa. Jadi saya rasa cukup dengan memberi contoh, mungkin contoh bahwa kita nih sudah lakukan dan sudah ada perubahan. Mudah-mudahan sih dari situ mereka tertransformasi energi lah, gitu kira-kira Bang Aswa dan Bu Nenek. Bu Nenek. Matur nuwun. Ya terima kasih ya. Jadi memang apa ya? Ya dia kalau dari perspektif kesadaran itu bahwa jiwa itu sedang tumbuh, sedang proses tumbuh. Jadi karena dia sedang proses tumbuh, maka mestinya dia hanya akan menerima apa yang dia butuhkan dalam proses itu, bukan yang kita berikan gitu ya. Itu yang paling penting, bahwa di dalam consciousness itu, diri itu dia adalah sistem organis gitu ya. Dia punya kapan-kapan lah kita bahas ya topik tentang apa sih sistem organis itu, ada apa aja di dalamnya. Mungkin menjadi, kalau bukan besok, Rabu lah ya. Dia bukan mekanis gitu ya. Oh iya. Jadi dia bukan mekanis yang apa namanya bisa bisa kita upload begitu saja ya toh. Kan kita mengira dengan kata-kata motivasi itu kita upload, lalu kemudian itu dia akan tumbuh langsung. Tidak. Ada sistem yang itu menyaring itu ya. Cocok tidak dengan evolusi saya gitu kan. Kapan-kapan lah ini kita bahas tentang sistem organis. Bedanya dengan sistem mekanis itu apa. Oke. Terus siapa lagi? Yang lain. Ayo, yang lain mana nih? Jadi untuk saya akhirnya menyebut pemikiran bahwa dari sini ke sini butuh pengetahuan epistemologis. Tanpa itu akan sulit naik ke sini, apalagi sampai become extraordinary dalam word loh. Jadi teman-teman kalau ingin ya punya daya kreatif dalam word itu, maka mulai bangun pemahaman epistemologis gitu kan. Mulai recording yourself. Recordingnya itu sesuai dengan pilihan epistemologisnya gitu. Kalau di dalam consciousness, diri itu adalah keseluruhan yang linier maupun non-linier. Bahkan termasuk yang non-dual. Jadi di dalam kajian consciousness itu, diri itu adalah linier, non-linier, dan non-dual. Itu kalau consciousness ya. Seperti itu mendefinisikan. Epistemologisnya dia ya keseluruhan gitu. Nggak ada yang dibuang. Kalau word kan hanya diri itu adalah material, titik.
bukan live, bukan non-dual. Kalau di consciousness dia diri itu linear, ya kan? Non-linear, linear itu sampai sini. Linear juga ini. Non-linear itu ya sampai sini. Sekaligus non-dual. Itu definisi diri dalam Hawking. Ya. Definisi diri dalam Hawking. Nah, orang biasanya terbatas mendefinisikan dirinya. Didefinisikan dirinya hanya sebagai ego dan nalar. Maka kemudian tuh peta kesadaran memperlihatkan, oh ternyata diri saya sekaligus non-dual bos, sekaligus non-linear, bukan hanya diuprek-uprek di sini toh. Nah, jadi itu tadi tujuan peta kesadaran adalah memperlihatkan kita potensi ya, potensi kedirian kita. Tidak terus-menerus membatasi potensi kita hanya sampai word saja. Itu kemudian ya dari situ kita mengetahui potensi diri kita, lalu kemudian bagaimana saya bisa mengakses atau bisa mengakses inilah potensi yang ini, potensi yang ini. Itu kan punya metodologi sendiri-sendiri gitu ya. Itu yang diharapkan Hawking. Hawking itu mengharapkan masyarakat timbul kesadarannya sendiri. Timbul kesadarannya sendiri. Karena selama ini kesadaran masyarakat itu digantungkan kepada perkembangan sains. Ya, toh? Kesadaran masyarakat itu selama ini tergantung sama perkembangan sains. Dengan peta ini Hawking, yuk, kamu tidak perlu tergantung pada, kamu tahu petanya, kamu jalani prosesnya. Entah misalnya tadi mau menggunakan metode local wisdom gitu kan, metode ya modern, silakan saja, tidak ada masalah. Jadi metode itu tidak penting, dalam artian tidak begitu penting di dalam consciousness itu. Yang penting adalah terhubung dengan esensinya. Itu Hawking seperti itu ya, sebagai impiannya Hawking seperti itu. Jadi Hawking itu mengilmukan bagaimana cara terhubung ke sini. Silakan mau pakai yoga, oke. Mau pakai apapun boleh, asalkan ketemu esensi. Itu Hawking seperti itu. Oke ya. Jadi masalahnya kan begini. Yang saya lihat di dalam pendekatan linear itu, diri itu kemudian dipisah-pisah, tubuh sendiri, emosi sendiri, pikiran sendiri. Wah, itu terpisah-pisah malah. Ini satu kesatuan. Tinggal kemudian tuh mengakses yang mana, menjadi yang mana, ya toh. Menjadi yang mana itu persoalan progresif ya, progresif tingkat kesadaran. Seperti itu. Soal apa lagi tadi ya kira-kira? Pertanyaan tadi bedanya thought sama mind gitu ya. Bedanya thought sama mind. Thought itu kan pemikiran dia. Pemikiran itu semacam kalau kita pakai istilah di ini ya, dunia pemrograman, pemikiran itu semacam program yang sudah istilahnya itu dikompil ya. Wah, sulit juga menjelaskan apa itu compile gitu ya. Jadi kalau kita bikin program itu kan pertama kita coding dulu, itu menggunakan main itu, menggunakan main. Jadi main itu ada Mas Koko nggak sini? Ada Mas Koko nggak ya? Dia orang ada software, ada brainware. Kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan kalau kita misalnya programmer, ada fase di mana kita menggunakan brainware. Nah itu artinya kita berpikir, itu main tuh, itu main. Main itu bisa, kalau ini brainware. Kalau thought itu
Nah, itu sudah jadi software gitu. Ini di tingkat pembuatnya. Nah, ini sudah hasilnya gitu ya. Mungkin kalau dari dunia pemrograman tuh tahu, tapi kalau di dunia lain gimana ya menjelaskan brainware dan software itu. Thought itu intinya software dia. Dia sudah jadi, dia menjadi ya software. Ya, kecemasan ya, apa namanya? Ya alat berpikir ya. Sebenarnya main itu cara berpikir. Main itu lebih kepada cara berpikir. Sementara thought itu lebih kepada pemikiran, hasilnya. Ya software. Dia jadi software gitu. Gitu. Oke ya. Mungkin yang lain apalagi ya. Kalau misalnya dengan ini belum connect, nanti kita diskusikan di grup. Dan itu memang membutuhkan, mungkin butuh pengalaman langsung ya. Nanti difasilitasi di grup untuk mendapatkan perbedaan pengalaman main itu dan thought. Sebenarnya ini apa ya? Kalau dihadap-hadapan bukan main sebenarnya, think sama thought. Kalau secara ini ya, yang benar tuh think sama thought itu. Yang berpikir, sementara ini thought itu apa software pemikirannya. Coba nanti apa namanya? Saya diberitahu buku Hawking yang halaman berapa tuh. Kadang-kadang tuh saya harus periksa ya. Itu kan yang dibaca bahasa Indonesianya ya. Itu harus saya periksa di bahasa aslinya gitu. Kalau thought ya, tapi kalau misalnya apa namanya thought itu biasanya disejajarkan di ini ya, dipasangkan sama think. Gitu. Coba nanti kita periksa di buku aslinya. Kalau teman-teman mau membedakan think sama thought itu bisa dicari di Google. Ini apa namanya? Think sama thought yang didefinisikan oleh David Bohm gitu ya. Itu bagus. Rata-rata di EFT Hawking juga mengikuti definisi yang dibuat oleh David Bohm. Ya ini teman-teman bisa cari bedanya think sama thought itu, saya cari di internet itu yang didefinisikan oleh David Bohm. Thought itu software kalau apa ya, tapi itu istilah ini sih ya. Kalau yang tidak punya pengalaman pemrograman sulit membedakan brainware sama software. Mungkin lagi ada sebelum kita tutup. Atau misalnya gini ya, apa sih yang diharapkan teman-teman dari bincang-bincang ini? Apa gitu ya. Kita ingin tanya. Kita ingin tahu itu. Nanti ditulis di ini ya, nanti ditulis di apa? Di grup ya. Kebutuhannya itu apa gitu loh. Kebutuhannya apa? Jangan sampai kita tidak mengerti teman-teman tuh butuhnya apa. Padahal kan ngeluarin kuota, ngeluarin waktu juga ya, perhatian. Coba kita nanti ini ya, kita perjelas lagi di grup apa sih yang dibutuhin, apa sih yang harus dibahas gitu. Saya apa ya, mesti mengerti gitu. Mesti saya perlu mendekati itu. Kadang-kadang untuk mengetahui apa yang dibutuhkan tuh butuh beberapa sesi. Seperti sesi transendensi, sebenarnya apa sih yang dia butuhkan nih. Kadang-kadang kesulitannya adalah kita tidak mampu mengidentifikasi ya, karena masih larut
dia tidak mengenal apa yang dia butuhkan. Pokoknya ikut kelas ini karena suka sama Bang Camim misalnya. Saya senang dengar suara Bang Camim. Ada yang begitu ya. Ada yang karena ini kok akrab misalnya. Coba-coba nanti kita ini ya rumuskan di grup. Tolong dimintain ya Mas Camim, apa sih yang mereka perlukan untuk ketahui ya bulan ini misalnya. Sehingga topiknya itu berasal dari kita semua, bukan dari saya gitu. Oke, tolong di ini ya, tolong dimasukkan ke Mas Camim di grup. Saya kira cukup ya. Ini waktunya sudah semakin tipis. Tinggal 9 menit. Mungkin satu orang lagi atau silakan. Silakan teman-teman. Mumpung masih ada 9 menit ya. Oh iya, apa namanya? Teman-teman yang mau ikut tanggal 12 kan kita ada kelas tuh ya, ada kelas. Oh, yang besok sore ya. Nah, itu ikut, suruh ikut. Nanti ada door prize buku ya dari penerbitnya. Buku LOC ya. Ya, itu ikut, itu disebarin aja. Ikut. Itu kuliahnya bagus nanti besok itu bagus. Transcendensi guilt ya. Iya, nanti kita bahas lagi lebih dalam gitu ya. Harapan saya sih teman-teman yang dari Peminat ini aja yang ikut gitu. Jadi kita sudah punya titik tolak yang cukup panjang lah ya. Jadi tinggal lanjutin gitu. Zoom-nya berapa? 1.000 bisa ya? Iya Kang. Bisa. 1.000 bisa itu. Terus siap. Jangan lupa ya yang sudah beli buku TLOC-nya, kita ada sayembara apa ya? Wah, sayembara ngeri ya. Buat ini ya, rekaman 1-2 menit setelah baca buku TLOC-nya ya. Nanti ada hadiah total jutaan lah. Dari penerbitnya itu mah. Dari penerbitnya, siap. Silakan teman-teman. Nanti diinfoin di grup itu. Oh ya. Nah. Oke. Mungkin izin pamit ya, karena saya harus balik ke Semarang ini. Oh siap Kang. Siap balik ke Semarang. Mungkin sampai Semarangnya sore. Siap. Jadi, Mas Is ada nggak nih? Ayo ngopi-ngopi Mas Is di Jogja. Belum pulang ini. Iya. Ayo teman-teman yang di Jogja, ayo kalau mau ngopi-ngopi. Oke ya, terima kasih teman-teman. Ya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.